Halo, kembali lagi di satu-satunya channel yang membahas tentang uang Indonesia. Saya Dani dan kali ini saya mau menjelaskan tentang uang Jepang. Video ini akan punya banyak penjelasan, di bawah sudah ada timestamp. Jadi kalau mau tonton bagian-bagian tertentu, langsung diklik aja ya bos. Oke, disclaimer juga. Di sini saya tidak secara spesifik membahas harga. Kalau mau cek harga, silahkan ke Bukalapak atau marketplace yang lain. Banyak kok yang jual di sana. Nah, yang tampil di layar ini adalah sebagian besar uang Jepang. Belum semuanya karena memang ada beberapa pecahan yang sangat sulit ditemukan dan mahal harganya. Uang Jepang itu kalau dilihat dari masa edarnya merupakan salah satu pecahan yang memiliki masa edar paling singkat. Uang ini mulai beredar tahun 1942 sampai dinyatakan tidak berlaku oleh pemerintah Indonesia tahun 1948. Jadi, uang Jepang ini hanya beredar dalam 5 tahun. Nah, dalam waktu 3,5 tahun invasi di Indonesia, Jepang mengeluarkan uang kertas dan koin dengan berbagai pecahan, dan masing-masing pecahannya itu ada beberapa jenis yang membedakan. Jenis-jenis ini punya disparitas harga yang jauh. Paling murah harganya paling sekitar 10 ribuan per lembar. Paling mahal sekitar 12 juta lah. Jadi, Jepang itu menginvasi Indonesia pada tanggal 10 Januari 1942. Target utama mereka pada saat itu adalah perkebunan karet dan tambang minyak. Dua hal yang sangat penting bagi mereka saat itu. Pada awalnya, mereka sangat disambut oleh rakyat Indonesia karena mereka punya semboyan 3A. Toh juga mereka kan sama-sama orang Asia gitu kan. Nah, dampak positifnya memang Jepang sangat total mengusir Belanda. Terhitung sejak Jepang datang, Belanda itu tidak pernah mampu menguasai lagi seluruh Indonesia. Dampak negatifnya dalam waktu singkat, kebutuhan pokok kayak makanan, obat-obatan, baju, itu nggak ada di pasaran. Semuanya itu dialihkan ke kebutuhan perang. Juga kita kenal Romusa atau kerja paksa. Terus ada juga penjara-penjara super kejam bikinan Jepang, kayak yang ada di Lawang Sewu, Semarang. Oke, sekarang kita ngomongin uang secara keseluruhan dulu, baru nanti kita ngomongin per serinya. Nomor seri uang Jepang itu selalu diawali dengan S, B, M, P, dan O. Huruf ini menandakan wilayah tempat beredarnya uang itu. B itu untuk Burma, M untuk Malaya, S untuk Singapura, P untuk Filipina, kalau bahasa Inggrisnya the Philippines, O untuk Oceania. Nah, yang beredar di Indonesia itu hurufnya S. Kenapa tidak I? Pertanyaannya kan begitu. Menyangkut ini ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, karena Jepang menginvasi Singapura dan Indonesia secara hampir bersamaan. Jadi nomor seri yang dipakai di Indonesia disamakan dengan yang beredar di Singapura. Kemungkinan keduanya, pada saat itu huruf I cenderung lebih lekat ke Indis daripada Indonesia. Padahal Jepang itu menginvasi Asia Tenggara dengan semboyan 3A. Jadi hal-hal yang berbau Belanda itu sebisa mungkin dihilangkan. Kemungkinan ketiga mengklaim bahwa Jepang itu sudah ada rencana untuk menginvasi India dan mempersiapkan huruf I untuk India. Tapi sampai sekarang, tiga kemungkinan itu tidak pernah punya landasan fakta. Terus fitur keamanan uang kertas yang dipakai Jepang itu masih sederhana. Tidak ada benang pengaman, tanda air, apalagi lampu UV. Uang ini pun juga dicetaknya rata, jadi tidak akan terasa kasar kalau diraba. Yang perlu kita perhatikan cuma dari detail gambarnya. Selain itu nggak bisa. Detail gambar ini pun harus dicek pakai kaca pembesar. Oke, sekarang kita ke bagian serinya. Uang Jepang terdiri dari 4 seri. Seri Japanese Regiring, seri koin wayang, seri pemerintah Dai Nippon, dan seri Dai Nippon Teikoku Seihu. Seri pertama disebut juga Jepang Regiring. Ini terbit mulai tahun 1942. Sebagian besar uangnya itu dicetak tahun 1941 di Jepang. Jadi sebelum Jepang melakukan invasi. Fungsinya apa? Fungsinya supaya ketika Jepang berhasil menduduki satu wilayah, uang itu bisa langsung beredar. Nah, kalau dilihat dari penggunaan bahasanya,
pada seri Jepang Regiring ini mereka ingin melakukan infiltrasi dulu. Lihat aja nih bahasanya. Bahasanya itu pakai huruf Latin dan bahasa Belanda. Nih, kita coba bandingkan dengan uang terbitan Belanda. Yang uang Belanda itu tulisannya De Javasche Bank. Yang uang Jepang tertulisnya De Japans Regiring. Satuannya pun gulden, bukan yen. Nah, uang Jepang Regiring itu punya 5 pecahan. 1 sen, 5 sen, ini 1 sen, 5 sennya mana ya? 5 sen, 10 sen, setengah gulden, lalu ada 5 gulden, dan 10 gulden. Untuk pecahan setengah gulden ke atas tuh kalimatnya juga mirip dengan uang Belanda. Jadi sama-sama ada tulisannya Betaald Antonder. Nah, seri Jepang ini untuk yang Jepang Regiring itu banyak ditemukan palsunya. Palsu itu antara yang lokal copy atau memang buatan Indonesia pada zaman dulu, ada juga yang dicetak di luar negeri. Untuk yang luar negeri itu dibuatnya di CBA, Commonwealth Bank of Australia. Jadi mereka punya request, ada permintaan dari Belanda dan hanya untuk diedarkan di Indonesia. Versi palsunya ini dicetak pada pecahan 1 sen, 5 sen, 10 sen, sama setengah gulden. Tujuan pencetakan uang ini jelas ingin mengacaukan ekonomi saat itu. Untuk pecahan 1, 5, 10 itu bentuknya mirip dan ukurannya pun kecil. Ya masuk akal sih, karena memang ini kan uang militer sebenarnya. Dengan desain sederhana terus bentuknya kecil, uang ini jadi lebih gampang diproduksi secara lebih cepat. Terus sekali pengangkutan itu bisa bawa lebih banyak uang. Untuk 1 sen itu ada beberapa jenis nomor seri. Jenis pertama itu nomor serinya blok 2 huruf, dari huruf SA sampai SZ. Jenis kedua ditulis pakai sistem pecahan, mulai dari SAA sampai SGX. Seluruh uang 1 sen ini dibuat di Jepang. Untuk pecahan 5 sen, ini dibuat 2 tempat, Jepang dan Indonesia. Dari nomor serinya ada 4 jenis uang ini. Jenis pertama 2 huruf, kayak yang 1 sen itu, mulai dari SA sampai SZ. Untuk seri SH ada 2 jenis, yaitu SH tulisan tipis sama SH tulisan tebal. Jenis ketiga, tulisan pecahan juga, S strip 2 huruf, mulai dari SAA sampai SGX. Jenis keempat itu 1 huruf dan angka, mulai dari S1 sampai S31. Yang jenis keempat ini dibuatnya di Jakarta, dan kemungkinan menjadi jenis cetakan terakhir untuk seri sen. Lalu untuk pecahan 10 sen, sama dibuatnya juga di Jepang dan Indonesia. Nomor serinya ada 3 jenis, blok 2 huruf dari SA sampai SZ. Terus untuk yang seri blok ini dia lebih langka, jadi harganya cenderung lebih mahal. Untuk jenis keduanya, pecahan ini juga ada yang versi pecahan S strip AA. Terus untuk terakhirnya belum tahu sampai sekarang. Nah, jenis yang ketiga sama kayak yang 5 sen tadi, ada huruf dan angka, mulainya dari S1 sampai S31. Jenis ini juga sama, dibuatnya di Indonesia dan kemungkinan menjadi pecahan terakhir yang dibuat. Kita lanjut ke pecahan setengah gulden. Setengah gulden itu ukurannya lebih besar daripada yang sen. Uang ini semuanya dibuat di Jepang. Pecahannya ini mirip seperti pecahan 50 sen yang terbit di Malaysia. Mainly warnanya biru.
Lalu sisi depan ini ada gambar pisang kipas namanya. Nah, nominalnya ditulis 6 kali, 4 di depan dan 2 di belakang. Nomor serinya ini selalu 2 huruf dari SA sampai SK, SL, dan SM. Untuk SL-nya ada variasi nomor seri tipis dan tebal. Lanjut ke pecahan 1 gulden. Nah, untuk 1 gulden ini desainnya sama dengan yang terbit di Malaysia, nominalnya $1. Nominalnya ini banyak ini. Ditulisnya 12 kali. 4 di depan, 1, 2, 3, 4. Dan 8 di belakang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di desain depan ini ada gambar pohon sukun yang sini. Terus sama pohon kelapa di bagian kanan. Untuk nomor seri ada 2 jenis. Yang pertama huruf blok SA dan SB, lalu diikuti 6 angka. Yang jenis pertama ini langka, jadi harganya lebih mahal. Jenis kedua blok 2 huruf juga, mulai dari SB sampai SH, lalu dilanjutkan ke SL, SI, dan SN. Sampai sekarang belum diketahui kenapa penulisannya itu cenderung acak, bukan dari SB, SC, SD, SE, terusnya sampai SN. Untuk 1 gulden ini dibuatnya di Jepang. Selanjutnya ada pecahan 5 gulden. Uang ini warnanya hijau, nominalnya ditulis 7 kali, 4 di depan dan 3 di belakang. Di sisi depan ini ada gambar pohon kelapa. Terus yang sisi kanan ini adalah gambar pohon pepaya. Nah, untuk nomor seri, jenisnya itu mirip seperti pecahan sebelumnya. Ada huruf SA dan SB diikuti angka dan menjadi pecahan terlangka dan termahal. Lalu ada juga huruf blok dari SB sampai SF dan SG. SG ini yang biasa. Lanjut kita ke pecahan 10 gulden. Pecahan ini nominalnya juga ditulis banyak kali, 12. 5 di depan, 1, 2, 3, 4, 5, dan 7 di belakang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Secara umum dia warna coklat, baik depan maupun belakang. Terus di depan ini ada gambar 3 jenis pohon. Pohon kelapa, pohon pisang, dan satu ini namanya adalah pohon pawpaw. Banyak yang belum tahu pasti. Ya jujur sih, saya juga belum pernah ngelihat langsung buahnya. Referensi di internet pun sedikit, gak banyak lah. Jadi kalau saya cari informasi dan apa yang saya dapat, buah pawpaw itu kayak paduan antara pepaya, mangga, sama pisang. Pohonnya itu kayak pohon nangka, rasanya itu kayak campuran mangga dan pisang. Ya segitulah pokoknya. Lalu untuk sisi belakangnya ini ada gambar pemandangan pantai. Nah, pecahan ini juga sama, ada jenis SA dan SB yang diikuti 6 angka. Varian itu langka juga. Lalu ada juga huruf blok dari SB sampai SH, SK, SI, sama SL. Beranjak ke tahun 1943 sampai 1944. Pada tahun ini, Jepang mencetak 3 koin dengan nominal 1, 5, dan 10 sen. Saya nggak ada koinnya di sini, memang langka dia. Nah, untuk koin 1 sama 5 sen, dia bahannya aluminium. Lalu untuk 10 sen, bahannya timah. Rencana propaganda Jepang kelihatan banget dari desain koin ini. Kalau awalnya Jepang merebut perhatian dengan menggunakan bahasa Belanda, pada koin ini mereka mencoba membangkitkan nasionalisme dengan meletakkan gambar wayang kulit pada koin. Semua koin ini gambarnya wayang Arjuna. Saya pribadi
kagum dengan upaya Jepang ini. Bayangin, ini tuh tahun 1940-an. Transportasi dan komunikasi tentu nggak sebaik sekarang. Sedangkan semua uang koin ini dicetaknya di Jepang. Itu artinya wayang atau apapun lah itu yang dijadikan master atau sumber inspirasi itu dibawa ke Jepang. Terus di sana baru dibuat desainnya. Alasan milih Arjuna itu pun menurut saya sangat tepat. Arjuna itu kalau di Mahabharata adalah tokoh yang tidak terkalahkan. Jadi seakan ingin menunjukkan kepada masyarakat Jawa bahwa Jepang adalah bangsa yang tidak akan kalah. Kalau dilihat dari gambarnya pun ini sangat detail. Orang pada saat itu pasti akan tahu kok bahwa ini adalah gambar Arjuna. Nah, di atas gambar wayang itu ada tulisan Jepang yang artinya Jepang yang agung. Terus ada tulisan tahun Shinto di bawahnya. Jadi koin ini seolah mau memberi arti bahwa Jepang sangat menghargai saudara mudanya, yaitu Indonesia. Koin ini dicetak dalam jumlah yang sangat besar, 480 juta keping. Namun, jalur perairan yang semula aman untuk mengirim pasokan perang sekaligus uang kertas, pada tahun ini terdapat banyak gangguan. Banyak kapal-kapal pengangkut Jepang karam oleh serangan Belanda, menjadikan pengiriman koin ini hampir mustahil. Hasilnya, banyak koin Jepang ini yang tidak kekirim, bahkan kemudian dibawa lagi ke Jepang terus dilebur. Faktor inilah yang membuat koin pasaran ini menjadi koin langka, salah satu koin paling langka di abad 20. Pecahan 5 sen adalah pecahan yang paling langka dibandingkan 2 pecahan lainnya. Jadi kayak pecahan terlangka dari yang terlangka. Koin ini pun di katalog sempat beberapa kali pindah negara ya. Semula 1, 5, dan 10 sen itu masuk di kategori uang Indonesia. Lalu dia pindah ke kategori uang Netherlands East Indies. Lalu sekarang dia masuk ke kategori uang Jepang. Nah, pada tahun 1944, Jepang sudah mencetak seluruh uang kertasnya di Indonesia. Pada tahun ini, Jepang mengeluarkan 2 jenis uang kertas dengan tulisan pemerintah Dai Nippon. Nominalnya sudah menggunakan satuan rupiah. Bahasanya pun juga menggunakan bahasa Indonesia. Dai Nippon sendiri artinya Jepang, as simple as that. Jadi kalau bahasa Inggris ya semacam The Japan begitu. Di seri pemerintah Dai Nippon, Jepang mengeluarkan pecahan 100 dan 1000 rupiah. Di sisi depan ada gambar hutan, lalu di belakang tulisan ini ada kepala wayang Arjuna. Kayak gambar untuk koin tadi. Di belakang ini ada gambar petani dengan kerbonya di sungai. Nomor seri pecahan 100 rupiah selalu SO, tetapi ada beberapa temuan yang menunjukkan ada beberapa perbedaan dari uang yang beredar. Pecahan-pecahan yang berbeda itu pun sampai sekarang sering diragukan mana yang asli, mana yang palsu. Bisa jadi pecahan yang warna dan detailnya beda itu sebenarnya bukan palsu, tapi versi lain dari yang beredar. Lanjut ke pecahan 1000 rupiah. Secara garis besar, pecahan ini sama kayak pecahan 100-nya. Perbedaan hanya ada di warna, nominal, dan gambar depannya. Untuk seri ini hanya ada satu jenis nomor seri, yaitu SA. Pecahan ini adalah pecahan yang lumayan sulit untuk didapatkan. Nah, seri terakhir terbit tahun 1944 sampai 1945. Seri ini disebut Dai Nippon karena memang bertuliskan Dai Nippon Teikoku Seihu, artinya Kekaisaran Jepang yang agung. Uniknya, nominal uang ini menggunakan rupiah. Gambar yang ditampilkan pun sangat Indonesia. Total ada 5 lembar uang kertas dengan nomor seri yang selalu terdiri dari 2 huruf. Seri paling kecil adalah pecahan setengah rupiah. Uang ini nomor serinya selalu SP. Secara umum dia warnanya abu-abu, lalu di bagian kiri ini ada gambar ular naga. Terus di gambar belakang ini ada gambar seperti sayap. Selanjutnya ada pecahan 1 rupiah. Sisi depan uang ini warnanya hitam agak hijau, terus ada gambar petani membajak di sawah.
Untuk sisi belakangnya warnanya coklat. Terus ada gambar kompleks Candi Dieng di sini yang dibatasi dengan pohon beringin. Nomor seri pecahan ini selalu SN. Gambar pada uang ini sangat mirip dengan foto yang diambil sekitar tahun 1863. Apakah memang terinspirasi dari foto ini? Ya, kurang tahu ya. Pecahan berikutnya adalah pecahan Rp5. Pecahan ini nomor serinya selalu SM. Sisi depan uang ini adalah gambar rumah adat Karo. Dulu orang-orang nyebutnya rumah adat Minang, tapi sudah dikonfirmasi bahwa ini adalah rumah adat Karo. Gambar ini terinspirasi dari rumah seorang kepala suku Karo di abad 20, namanya Pak Blegah. Beliau tinggal di Kabanjai. Sayangnya rumah ini sudah hancur waktu konfrontasi, tapi saat ini kita masih bisa melihat bentuknya melalui foto. Di sisi belakangnya masih ada gambar rumah adat Karo pada bagian kiri ini, lalu di bagian tengah ini ada gambar wanita dengan pakaian adat Batak. Berikutnya adalah pecahan Rp10. Pecahan ini termasuk yang paling sering ditemukan di seri Dainippon Daikoku Seihu. Harganya pun murah. Untuk kondisi UNC atau bagus, paling harganya sekitar 150 sampai 200 ribu. Kalau yang banyak lipat, paling 5 ribu. Rp10 ini nomor serinya selalu SL dan ditulis 2 kali di sisi depan. Sisi depan uang ini menampilkan gambar penari Gatot Kaca. Kalau di uang-uang sebelumnya itu diambil dari foto, apakah gambar ini juga terinspirasi dari foto? Yes, ternyata juga sama. Gambar Gatot Kaca ini terinspirasi dari foto seorang pria Solo, namanya GPH Suryo Sugianto. Info ini saya dapat dari postingan Pak B. Untoro. Link beliau saya tulis di deskripsi. Nah, sisi belakangnya gimana? Untuk sisi belakang, ini semuanya adalah bagian dari Candi Borobudur. Baik itu stupa, patung Buddha, dan kepala Batara Kala. Sekarang kita akan bahas pecahan terbesar di seri ini, yaitu pecahan Rp100 Dainippon. Untuk sisi depan ini, pasti teman-teman sudah tahu. Ini adalah gambar Garuda Wisnu Kencana. Kemungkinan besar gambar ini meniru dari arca air langga yang ada di Museum Trowulan. Lalu di bagian kiri ini ada patung singa yang diambil dari desain patung di Candi Ngawen. Untuk sisi belakangnya lagi-lagi kita akan mendapati gambar Arjuna di sisi tengah. Desain ini sama kayak desain yang dipakai pada versi koin. Jadi, sebagai kesimpulannya, dari semua seri uang Jepang ini, kita bisa melihat dinamika politik perang pada periode tahun 1942 sampai 1945. Jepang melakukan propaganda dengan semboyan 3A. Semboyan itu pun diterapkan pada uang yang diedarkan. Pada tahap awal, atau di seri Jepang Regiring, bahasa yang dipakai adalah bahasa Belanda untuk memudahkan propaganda. Buktinya, untuk uang yang terbit di Malaysia, mereka menggunakan bahasa Inggris, bukan bahasa Belanda. Jadi memang uang yang beredar pada daerah itu disesuaikan dengan negara penjajah pada saat itu. Desain yang dipakai pun juga flora khas Asia kayak pisang kipas, kelapa, sukun, dan pawpaw. Lalu pada koin Jepang dan pemerintah Dainippon, tokoh Arjuna ini muncul. Pada saat itu, siapa sih yang gak kenal Arjuna? Betul sekali, hanya orang-orang Jawa, Madura, Bali, dan Nusa Tenggara yang tahu kalau itu gambar Arjuna. Artinya, Jepang memang berencana memusatkan kekuasaan di daerah ini. Penggunaan bahasa dan nominal pun pakainya bahasa Indonesia dan rupiah supaya memperkuat isu nasionalisme.
Nah, untuk seri terakhir, pemerintah Dai Nippon diganti menjadi Dai Nippon Teikoku Seihu. Pada saat ini, saya yakin sudah lumayan banyak orang yang paham artinya. Makanya pemerintah Jepang itu sangat pede untuk pakai bahasa Jepang. Gambar-gambar utamanya tetap bahasa Indonesia. Diambil dari tempat dan tokoh penting yang tentu saat itu sangat familiar bagi masyarakat. Oke, sekian dulu video dari saya. Kalau kamu pengen saya membahas uang kuno tertentu, tulis aja di kolom komentar. Kalau kamu punya uang kuno dan berniat menjualnya, di deskripsi sudah saya tulis email dan WhatsApp. Kirimkan aja fotonya ke situ. Peace out. Kalau Jepang ada di Indonesia lebih dari 3,5 tahun, kira-kira uang terbitannya kayak apa ya?